Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya di sini Arnaul Nuha akan menyampaikan isi buku Maqasid As-Syariah Philosophy of Islamic Law, a System Approach, yang mana buku ini dikarang oleh Yasser Auda. Saya di sini menerangkan buku tersebut guna memenuhi mata kuliah pendekatan studi dalam kajian Islam yang diampu oleh Ustadz Yahya. Sebelum saya menyampaikan isi buku tersebut, saya di sini akan menampilkan profil dari Yasser Auda. Yasser Auda, beliau merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam bidang Maqasid Syariah. Beliau anggota Dewan Eropa untuk Fatwa dan Penelitian. Beliau juga merupakan Kepala Komite Dakwah pada Perhimpunan Sarjana Muslim Internasional. Beliau mengajar di Fakultas Studi Islam di Doha. Riwayat pendidikan beliau memperoleh gelar pertama yaitu di Universitas Waterloo, Kanada, dalam kajian analisis sistem pada tahun 2004. Selanjutnya, gelar kedua yaitu diperoleh di University of Wales, yang mana di Inggris pada tahun 2008. Keduanya merupakan gelar PhD. Selanjutnya, gelar Master Fikih diperoleh beliau dari Universitas Islam Amerika Michigan dengan fokus kajian tujuan hukum Islam tahun 2004. Selanjutnya, beliau juga pernah sekolah di jurusan Islamic Study pada Islamic American University pada tahun 2001, serta dari Engineering Cairo University Egypt course pada tahun 1988. Beliau memperoleh pendidikan Al-Quran dan ilmu Islam di Masjid Al-Azhar Kairo di bawah asuhan Syekh Ismail As-Shadiq Al-Adawi antara tahun 1984 hingga 1990. Di sini kita mulai masuk dalam pembahasan buku Maqasid As-Syariah, a Philosophy of Islamic Law, a System Approach, di mana dalam pembahasannya buku ini terbagi menjadi 6 bab. Bab pertama yaitu mengenai Maqasid As-Syariah, a Contemporary Perspective. Yang kedua ada System, Philosophy and Methodology for Analysis. Yang ketiga ada Islamic Law, Imams and School, a Historical Survey. Yang keempat ada Classical Theory of Islamic Law. Yang kelima ada Maqasid As-Syariah, a Contemporary Perspective. Yang keenam, dan di bab inilah isi dari buku tersebut, yaitu mengenai a System Approach to Islamic Juridical Theories. Oke, sekarang mulai masuk dalam pembahasan di bab 1 mengenai Maqasid As-Syariah, a Contemporary Perspective, di mana Maqasid Syariah merupakan gabungan dari kata maqasid dan syariah. Maqasid berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari maksud, yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir. Serta syariah. Syariah merupakan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan dipraktikkan dalam risalah dan misi kehidupan beliau. Dengan kata lain, syariah adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi, dapat disimpulkan Maqasid Syariah adalah mengungkap maksud-maksud dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam pembahasan buku ini tidak hanya membahas tentang maqasid kontemporer, tapi juga tidak melupakan maqasid tradisional, yang mana di dalamnya itu ada beberapa tingkatan, mulai ada darurat atau daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Dalam buku ini juga menjelaskan mengenai histori Maqasid Syariah, yang mana histori Maqasid Syariah ini dimulai dari era pasca kenabian atau era sahabat hingga era modern. Dan kontribusi paling berarti
dalam buku ini disebutkan yaitu mengenai karya dari Asytibi, yang mana beliau itu mengembangkan teori makosid. Yang pertama, mengembangkan posisi makosid dari kemaslahatan mursal menjadi fondasi hukum Islam. Yang kedua, mengembangkan makosid dari sekedar hikmah menjadi dasar hukum. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengembangkan penilaian makosid sebagai salah satu dalil hukum dari hukum dugaan menjadi pasti. Adapun konsep makosid kontemporer dalam pembahasannya ini menyelidiki evolusi, teori, dan konsepsi makosid, dan juga membuktikan bahwa konsepsi masa kini lebih selaras dengan problematika atau permasalahan hukum Islam di era sekarang. Oke, sekarang masuk kepada bab 2, yaitu mengenai system as philosophy and methodology for analysis. Dalam bab ini adalah bagaimana fokus menuju filsafat Islam. Fokus dalam menuju filsafat Islam ini adalah fokus dalam filsafat sistem sebagai sebuah filsafat postmodernisme yang rasional dan tidak berkiblat pada Eropa, serta bagaimana filsafat Islam dan teori hukum Islam dapat memanfaatkan filsafat baru ini. Teori sistem atau teori filsafat sistem ini muncul pada era abad ke-20 Masehi sebagai antitesis bagi filsafat modernisme dan postmodernisme. Filsafat ini diajukan di dalam buku ini adalah untuk pendekatan atau penelitian mengenai hukum Islam itu sendiri. Di dalam bab 2 ini, Cesar Auda mengusulkan sebuah analisis sistem, yang mana terdapat 6 analisis yang diusulkan oleh beliau. Di sini analisis sistem merupakan sebuah pendekatan holistik yang mana dipandang sebagai sebuah satu kesatuan yang terdiri dari beberapa subsistem. Berikut adalah fitur-fitur penelitian usul fikih yang diusulkan oleh Cesar Auda. Yang pertama yaitu cognitive nature of system, yang kedua the wholeness, ketiga opens, yang keempat interrelates hierarchy, yang kelima yaitu multidimensionality, yang keenam yaitu purposefulness, yang mana fitur-fitur tersebut akan lebih dijelaskan lagi nanti di bab 6. Memasuki bab ketiga yaitu dengan tema Islamic Law, Imam and School Historical Survey. Mengenai hukum Islam, pembahasan hukum Islam dalam buku ini ada 4 tema. Pada umumnya hukum Islam ini mengacu kepada 4 tema tersebut. Yang pertama ada fikih, syariat, qanun, dan uruf. Pembahasan dalam buku ini, fikih itu dipandang sebagai terma kognitif hukum Islam, sedangkan syariat sebagai representasi dari bagian ketuhanan. Di lain sisi, qanun dan uruf di sini mempresentasikan perundangan spesifik dan adat istiadat. Oke, selanjutnya yaitu mengenai histori mazhab, yang mana di dalamnya itu ada evolusi mazhab fikih. Pembahasan mengenai mazhab fikih, ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya kecenderungan, yaitu berupa ahlul ra'yi ataupun ahlul asar, yang mana kecenderungan ini disebabkan adanya konflik politik, migrasi para sahabat, dan kepribadian imam pada saat itu. Selanjutnya sejarah mazhab. Pertama yaitu pada era pasca kenabian. Para sahabat di sini sangat berkontribusi dalam pembentukan kategori pertama mengenai mazhab, yang mana mazhab ini disetujui dengan cara istihad para sahabat pada saat itu. Selanjutnya dilanjutkan pada era imam mazhab, pengkategorian yang labelnya dari nama-nama imam dan fitur klasifikasi dari daftar sumber hukum yang dibentuk oleh generasi kedua dan ketiga dari murid-murid para imam itu sendiri. Oleh karena itu, kategorisasi mazhab fikih ini menjadi proses berbasis fitur.
Proses berbasis fitur ini dikritisi oleh Yasser Auda. Beliau mengungkapkan klasifikasi tradisional berbasis fitur yang dilakukan oleh madhab-madhab mengabaikan persamaan antara sumber-sumber hukum yang berbeda namanya di kalangan madhab-madhab dan mengabaikan perbedaan antara sumber hukum yang sama namanya di kalangan madhab. Klasifikasi tradisional juga tidak memperhitungkan fitur-fitur non-biner seperti faktor historis dan geografis. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai guru, murid, dan riwayat. Di buku ini juga menjelaskan mengenai hal tersebut, di mana pada perkembangannya di sini dibuktikan adanya kemunduran dari generasi ke generasi. Era kemunduran ini terjadi pada abad ke-7 ketika para faqih tidak diperkenankan melakukan ijtihad dan hanya mempelajari satu mazhab saja. Ya, saya memasuki bab keempat dengan tema Classical Theory of Islamic Law, di mana dalam mengambil sumber hukum, dalil-dalil adalah sumber dan prosedur yang disahkan oleh suatu mazhab fikih yang mengkaji hukum Islam. Dalil-dalil ini mencakup dua sumber yang disepakati oleh semua mazhab fikih tradisional sebagai sumber utama jurisprudensi, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Al-Quran. Kesepakatan umum semua fikih terhadap Al-Quran. Anggapan dari Ibnu Mas'ud yang disetujui mazhab Hanafi adalah untuk tujuan hukum semua mazhab secara keseluruhan itu tidak berbeda. Akan tetapi ada perbedaan yang mencolok antara mazhab Sunni dan Syiah terkait pandangan mereka mengenai teologi dan posisi politik. Yang kedua yaitu mengenai hadis. Pandangan seluruh mazhab mengenai hadis atau perilaku dari Nabi SAW itu berbeda-beda. Misalnya mengenai apa yang dimasukkan dalam pembahasan di bab 4 mengenai dalil-dalil sebagai sumber dan prosedur ini dibagi menjadi dua. Ada dalil-dalil linguistik dan dalil-dalil rasional. Yang pertama yaitu dalil linguistik. Kalangan mazhab mengklasifikasikan tingkat kejelasan menjadi dua, ada yang jelas dan tidak jelas. Para faqih membagi tingkatan jelas itu menjadi 4, ada yang muhkam, nas, dohir, dan mufassar. Begitu juga sebaliknya, yang mengenai dalil yang tidak jelas atau yang tidak jelas itu ada 4 juga, yaitu khafi, muskal, mujmal, dan syabah. Selanjutnya yaitu dalil-dalil rasional berbasis nas. Pada bagian ini membahas sumber-sumber sekunder yaitu mulai dari ijma', qiyas, kemaslahatan, istihsan, pendapat imam, pendapat sahabat, dzhari, uruf, terus amal-amal ahli Madinah, dan istishab. Dari tema tersebut ada poin-poin dari tema dalil rasional. Yang pertama, tidak ada kesepakatan tentang definisi ijma' kecuali tentang keaslian wahyu. Yang kedua, ada perbedaan antara ilat, hikmah, maksud, dan qiyas. Yang ketiga yaitu setiap mazhab menolak metode kemaslahatan kecuali mazhab Zahiri. Yang keempat ada dzhari. Pendekatan ini bisa disalahgunakan oleh beberapa faqih. Selanjutnya yang kelima ada istishab, merupakan sebuah prinsip penalaran alih-alih suatu sumber legislasi yang mandiri. Memasuki bab kelima yaitu mengenai maqasid as-syariah dan contemporary perspective atau teori-teori hukum kontemporer Islam. Yang pertama yaitu klasifikasi dan label-label kontemporer. Klasifikasi hukum Islam kontemporer tidak lagi merujuk pada hukum dan mazhab-mazhab tradisional. Akan tetapi, ada pembagian secara umum yang jelas antara mazhab Sunni, Syiah, dan Ibadi. Dalam pembahasan mengenai klasifikasi kecenderungan serta ideologi menyimpulkan bahwa
Klasifikasi ini sebagian besar masih berkisar pada tipologi klasik, yaitu fundamentalis, modernisme, dan sekularisme. Adapun usulan klasifikasi melalui dimensi otoritas mengurutkan tingkatan otoritas itu sendiri. Pada otoritas ini muncul beberapa tingkatan, diantaranya hujjah dan batil, muawal, isti'na, dan dalil yang dikritik secara minor, yaitu fihi sahih. Sumber hukum yang diidentifikasi. Kecenderungan ulama dalam hukum Islam kontemporer adalah tradisionalisme, modernisme, dan postmodernisme. Dan sumber hukum yang diidentifikasi adalah Al-Quran, Sunnah, mazhab fikih tradisional, kemaslahatan, serta argumen rasional dan hak modern. Oke, di sini kita sudah masuk bab 6, yaitu mengenai teori sistem yang diusulkan oleh Jasir Auda, yang mana telah disebutkan di bab 2. Teori sistem merupakan sebuah cara penetapan hukum yang mana antara satu dan unsur lainnya itu saling berhubungan. Teori sistem yang pertama yaitu mengenai watak cognitive system. Dalam kajian ini menegaskan bahwa ijtihad tidak boleh digambarkan sebagai perwujudan perintah Tuhan, walaupun ijtihad tersebut berdasarkan ijma' maupun qiyas. Posisi ini sama dengan pandangan Musawwibah yang didasarkan pengenalan watak kognitif hukum Islam. Secara bahasa gampangnya di sini, setiap keilmuan itu pasti memerlukan campur tangan manusia. Misalnya yaitu fikih. Fikih itu adalah hasil ijtihad dari para ulama. Fikih di sini bukanlah sebagai wahyu, melainkan ijtihad yang bersandarkan wahyu itu sendiri. Yang kedua yaitu pemenyeluruhan atau wellness. Di sini adalah dianjurkan terhadap sistem hukum Islam menelusuri dampak pemikiran yuridis yang didasarkan prinsip-prinsip sebab akibat atau kausalitas, di mana sebuah hukum dianggap memiliki sebab atau ilat berbentuk satu nas. Jadi dalam memahami Al-Quran atau hadis itu harus secara utuh, jangan parsial. Jadi jangan memahami satu ayat saja, tetapi hubungkan dengan ayat yang lain. Yang ketiga yaitu menuju sistem keterbukaan dan pembaruan diri dalam sistem hukum Islam. Di dalam buku ini disarankan perubahan hukum-hukum dengan perubahan pandangan dunia luar, dengan menerima segala keterbukaan secara filosofis. Secara tradisional, implikasi praktis dari uruf agak terbatas, dan hukum-hukum Islam secara terus-menerus hanya mengacu pada adat istiadat budaya Arab. Jadi, pandangan dunia para faqih diusulkan sebagai ekspansi pada pertimbangan uruf, agar dapat meraih universalitas maksud hukum Islam secara umum. Yang keempat yaitu mengenai multidimensi sistem hukum Islam. Menurut teori sistem terdapat dua konsep utama dalam memandang sistem multidimensi, yaitu dengan pangkat atau rank dan tingkatan. Pangkat dalam kognisi multidimensi mempresentasikan banyak dimensi dalam bidang yang hendak dibahas. Adapun tingkatan mempresentasikan banyak level atau kadar proporsional yang mungkin ada pada suatu dimensi. Jadi maksudnya di sini adalah dalam memandang hukum Islam jangan melihat dalam satu arah, akan tapi harus melibatkan beberapa faktor atau beberapa dimensi, yang mana perlu adanya sintegritas berbagai pendekatan untuk melihat suatu masalah. Misal jika ada pertentangan dua dalil, maka dua dalil tersebut harus diperhatikan keduanya, harus dipahami secara menyeluruh. Sistem yang terakhir yaitu mengenai kebermaksudan, di mana di sini adalah kebermaksudan. Suatu hukum itu dikaji tujuannya untuk apa sih?
setelah diteliti dari awal hingga akhir tujuannya untuk apa. Dalam hal ini adalah tujuannya adalah untuk kemaslahatan, diciptakan untuk kemaslahatan. Jadi dapat disimpulkan teori yang digunakan oleh Yasser Auda sudah berjalan sesuai dengan maqasidus syariah, dengan sesuai dengan hukum-hukum Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurangnya bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran sangat diperlukan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.